Isimis dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya, Sisko Eko. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita bersama dengan Pak Kristo dan Pak Dian. Baik, Pak Dian, saya mulai dari Pak Dian aja. Pak Dian, Anda sebagai anggota legislatif, meskipun baru dilantik, tapi sudah resmi ya, sebagai anggota legislatif. Untuk pemerintahan ke depan, seperti yang tadi kita bicarakan bahwa anggaran akan berjalan normal di 2022. Sementara 2021 ini masih dalam anggaran yang lama, pengelolaan anggaran yang lama. Nah, untuk bupati dan wakil bupati dalam program kerja 100 hari, program kerja 100 hari yang disampaikan kemarin bahwa akan dimulai dari penataan kota, terus penataan kota, terus memperhatikan itu pengelolaan APBD dana desa dan juga mungkin ada penataan birokrasi dan lain-lain. Itu mungkin sebagai anggota legislatif mungkin bisa dijelaskan sejauh ini sudah seperti apa ini berjalan? Kalau dari kacamata saya sebagai wakil rakyat, memang sudah untuk program 100 hari seperti tadi disampaikan bahwa fokus kita adalah penataan kota, kemudian bagaimana mengawal atau bisa mengaudit semua pengelolaan dana desa. Itu sementara sudah berjalan dan saya lihat sudah baik yang langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Johan David dan dispensasi ini sudah satu langkah maju, sehingga yang sudah dilakukan termasuk penataan kota kita berharap mungkin akan segera diselesaikan sehingga nanti kemudian bisa menepati janji program 100 hari itu. Ya. Sejauh ini sudah sampai di mana? Sudah untuk kota memang sudah ada penataan termasuk di taman kota itu sudah mulai ada renovasi bangunan-bangunan yang rusak, kemudian termasuk di desa-desa juga sudah mulai ada ketika sudah mulai turun audit dan kita berharap bisa berjalan maksimal. Ya. Jadi tujuan audit dana desa dan lain-lain ini, apakah dampaknya seperti apa kira-kira nanti untuk pembangunan ke depan? Jadi memang kita berharap dengan adanya kita audit pengelolaan dana desa ini menjadi efek jerah bagi oknum-oknum aparat yang sering bermain liar, sampai ada yang sudah menjadi tersangka, dan ini menjadi efek jerah untuk nanti kemudian pengelolaan itu betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan atau kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi ini adalah pola atau cara baru yang kita tawarkan sehingga kemudian kita meminimalisir terjadi potensi korupsi di tingkat desa berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Dan kita mau untuk kemudian di era kepemimpinan Johan David dan Yosebius Binsasi betul-betul bersih dari korupsi. Betul-betul bersih ya. Ini harapan kita semua, bukan hanya harapan Partai Golkar, tapi masyarakat juga mengharapkan. Betul. Mau dilanjutkan? Mas, oke. Pak Kristo, saya kembali lagi ke Pak Kristo ini bahwa untuk program 100 hari ini yang dilakukan Pak Yosebius dan Pak David dan Pak Yosebius sebagai bupati dan wakil bupati yang sudah dilantik, dari kacamata partai sejauh ini sudah bagaimana mengawalnya itu program 100 hari? Baik, jadi program 100 hari Bapak Bupati dan Bapak Wakil, rohnya, spirit awalnya kami sebagai partai pengusung kami ikuti, jadi kami paham betul apa yang akan dilakukan 100 hari ini terkait dengan
audit pengelolaan dana desa, penataan birokrasi itu dalam rangka mewujudkan konsep good governance di TPU, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, efektif dan efisien. Supaya apa? Supaya pelayanan kepada masyarakat itu bisa benar-benar dijalankan dengan baik pula. Untuk apa? Untuk menjawab apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita bersama, yaitu terwujudnya kesejahteraan bersama. Jadi 2 program strategis dalam 100 hari itu dalam rangka itu mewujudkan tata kelola pemerintahan good governance. Yang salah satu unsurnya yaitu tidak adanya korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya, karena banyak unsur atau parameter yang digunakan dalam rangka mewujudkan good governance tadi. Sedangkan penataan kota itu dilakukan dalam rangka agar kota Kepha Manado ini sesuai dengan tagline yang ada, kota sari, bisa terjawab. Kota Kepha ini sebagai ibu kota kabupaten, tentunya wajahnya juga harus menampakkan wajah kota. Jangan sampai Kepha ini terkesan seperti sebuah kampung besar, padahal ini ibu kota kabupaten. Jadi penataan dalam rangka itu supaya tagline kota sari itu bisa terwujud, dan sebagai ibu kota itu bisa menampakkan wajah yang berbeda dengan ibu kota kecamatan maupun wajah yang berbeda dengan ibu kota kabupaten lain yang ada di NTT. Jadi penataan itu dalam rangka supaya menjawab tagline kota Kepha sebagai kota sari. Apakah memang sejauh ini belum menampakkan wajah kota yang sebenarnya? Selama ini menurut perspektif kami bahwa kota Kepha ini semacam sebuah kampung besar. Jadi belum menunjukkan geliat-geliatnya itu belum efektif. Ada, tetapi belum efektif. Sehingga dalam pemerintahan ini kita dorong agar kota itu betul-betul menampakkan wajah kota yang sesungguhnya sebagai sebuah pusat ibu kota kabupaten. Salah satunya yang dikembangkan itu adalah kota itu harus memiliki alun-alun. Yang berikut itu nanti juga akan ditata gapura selamat datang dari arah Kupang, di Kilo 9 dan mungkin dari Atong Buah. Ya, ini masyarakat nanti akan menantikan ini bahwa nanti akan ada gapura selamat datang dari arah memasuki kota dari arah Kupang dan juga memasuki kota dari arah Atong Buah. Lanjutkan, Pak Kristi. Jadi penataan kota itu supaya masyarakat di kota juga bisa melihat bahwa ada perubahan. Perubahan itu walaupun sederhana, walaupun kecil, tetapi ada. Selama ini sudah ada perubahan. Tetapi tentunya kita mendorong agar perubahan itu berjalan lebih cepat. Sehingga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi geliat-geliat itu sudah ada dalam 100 hari ini. Bapak Bupati dan Bapak Wakil sudah melakukan geliat-geliat dalam rangka penataan birokrasi, ini audit pengelolaan dana desa maupun penataan wajah kota Kepha. Kita sudah lihat, saya lihat misalnya di 2 jalur Dinas Lingkungan Hidup sudah mulai melakukan penataan, masing-masing OPD juga sudah mulai melakukan penataan, dan tentunya kita berharap masyarakat di kota Kepha Manado juga berpartisipasi untuk melakukan penataan dengan cara menjaga kebersihan, merawat kebersihan di halaman masing-masing dan lingkungan kita masing-masing. Karena ini adalah kerja bersama. Artinya kalau penataan birokrasi kan hanya baru sebatas fisik ya, Pak. Karena kalau penataan birokrasi yang berkaitan dengan alat-alat kelengkapan birokrasi seperti pegawai dan lain-lain kan belum bisa mungkin, karena harus setelah menjawab 6 bulan ke depan mungkin baru bisa ada penataan di bagian kepegawaian ya untuk birokrasi. Penataan birokrasi itu tidak dalam konteks hanya promosi dan mutasi. Tetapi penataan birokrasi itu konteks dan konsepnya itu luas. Promosi dan mutasi itu hanya salah satu bagian dari penataan birokrasi. Jadi penataan itu macam-macam, tentang tata kerja, menyusun SOP,
bagaimana supaya meningkatkan kinerja, efektif pelayanan. Jadi itu bagian dari penataan birokrasi. Sedangkan mutasi, promosi, dan demosi itu hanya merupakan salah satu cara dari upaya penataan birokrasi. Ya, itu di bagian kesekian ya. Ya, itu sudah di bagian kesekian. Mutasi dan promosi itu kan hal yang wajar di birokrasi dalam rangka pencegahan, dalam rangka promosi jabatan supaya ada penjenjangan karir dan lain sebagainya. Untuk sementara itu belum dilakukan, hanya sebatas yang masih bisa dilakukan dalam revisi di birokrasi untuk penyusunan administrasi dan lain-lain. Sementara belum dilakukan karena kita terikat oleh regulasi bahwa setelah 6 bulan setelah dilantik baru bisa melakukan mutasi dan rotasi serta promosi. Jadi kita melakukan kerja-kerja lain dari penataan birokrasi dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Baik, saya punya satu pertanyaan sebelum kita break untuk Pak Kristo dan juga Pak Dion. Nanti yang dijawab dulu oleh Pak Kristo berkaitan dengan 100 hari. Kita mengandai-andai apabila namanya program ini program 100 hari yang di langkah awal untuk Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dilantik. Dalam hal ini Bapak David dan Bapak Yus. Untuk program 100 hari ini, apabila nanti ada kekurangan-kekurangan yang tentunya pasti dievaluasi. Nah, dari partai sendiri ketika nanti mengevaluasi itu seperti apa? Untuk kalau misalkan nanti ada kekurangan-kekurangan, karena program 100 hari ini juga menjadi representasi program kerja Bupati dan Wakil Bupati selama 1 periode yang ada. Silakan Pak Kristo. Jadi begini ya. 100 hari ini hanya sebuah tindakan afirmatif action yang harus kita nilai adalah selama 1 periode ke depan, selama periode 2021 sampai dengan 2024. Jadi 100 hari ini hanya tindakan sementara afirmatif action, bahwa ada upaya-upaya kiat-kiat yang akan kita lakukan dalam 100 hari ini apa. Tetapi dalam 100 hari ini kita tidak bisa jadikan sebagai rujukan atau patokan untuk kita menilai berhasil tidaknya sebuah pemerintahan. Jadi penilaian kita itu secara keseluruhan itu dalam 1 periode, tetapi penilaian yang sifatnya tahunan itu ada. Tentunya ada evaluasi, ada hal-hal yang kurang tentu kita benahi, hal-hal yang sudah jalan kita optimalkan, hal-hal yang belum ada kita adakan supaya apa? Supaya semua yang menjadi tujuan bersama yang tertuang dalam visi dan misi itu bisa terjawab dalam 1 periode kepengurusan. Dalam 1 periode kepemimpinan. Jadi 100 hari ini hanya tindakan afirmatif action untuk kita bisa melakukan kiat-kiat upaya-upaya sementara, langkah-langkah sementara yang kita lakukan bahwa kami Bupati dan Wakil Bupati selama 100 hari ini kami lakukan ini. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan ada 3. Dan itu sudah dilakukan dan kita akan evaluasi dalam 100 hari. Setelah 100 hari ini outputnya seperti apa supaya kita benahi, supaya 1 periode kepemimpinan ini bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan minimal ada perubahan yang nyata untuk rakyat itu. Jadi kita akan evaluasi. Evaluasinya ini modelnya bermacam-macam, caranya juga bermacam-macam. Kami partai politik juga model evaluasinya juga ada. Begitu juga teman-teman kita di DPRD sebagai perpanjangan tangan dari partai politik juga ada mekanisme untuk melakukan evaluasi. Bagaimana Pak? Jadi kaitan dengan apa yang sudah disampaikan, bahwa publik sedang menanti apa target yang ingin dicapai dari program 100 hari sendiri. Memang seperti tadi disampaikan bahwa itu tidak serta-merta menjadi target untuk berhasil tidak dalam kepemimpinan Johnny David dan Yusuf Iksasi. Jadi ini hanya menjadi letak dasar untuk kemudian ada upaya bahwa ternyata ada perubahan. Jadi fokus kita pada tiga hal yang sudah dilakukan, dan tentu kami yakin dan percaya pasti akan berjalan sesuai yang diharapkan. Termasuk kita juga akan terus memberikan input melalui mekanisme formal di DPR untuk kemudian betul-betul menjalankan apa yang sudah dijanjikan kepada publik untuk
menepati janji itu, secara janji itu. Oke, baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda.